Ini pertanyaan satu lagi sebenarnya, bagaimana menyikapi tuntutan buruh yang terlalu berlebihan di dalam penyusunan PKB Oke, atau PP ya? PKB atau PP, baik. Bapak Ibu semua, yang namanya karyawan, apalagi nih kalau kita sudah mau bikin PKB, kalau peraturan perusahaan Pak Yunus itu memang hal penting yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Peraturan perusahaan itu menjadi tanggung jawab perusahaan, itu pertama. Kemudian ada momen di mana perusahaan harus memberikan waktu kepada perwakilan karyawan, itu bisa jadi serikat pekerja atau bukan serikat pekerja, untuk memberikan masukan, saran, pertimbangan, ide, usulan, dan sebagainya secara tertulis. Pada saat itu sudah dimasukkan, diberikan kepada perusahaan, maka ada kata kunci di sini. Dalam undang-undangnya disebutkan, perusahaan dapat mempertimbangkan. Jadi, tidak ada kewajiban hukum bagi perusahaan untuk merespon segala pertimbangan, usulan, ide, pendapat dari si karyawan terhadap draft peraturan perusahaan tersebut. Karena dapat. Karena dapat. Itu pun setelahnya mempertimbangkan. Bukan mengakomodir atau bukan mengikuti atau menyetujui. Jadi tidak ada unsur normatif harus dipenuhi ya? Nggak ada. Bahkan ayat selanjutnya disebutkan masalah pertimbangan dan sebagainya tadi itu tidak dapat dijadikan bahan sengketa, tidak dapat disengketakan, ya. Jadi itu fakta mengenai peraturan perusahaan, ya. Sehingga memang yang jadi isu paling besar biasanya pada saat perusahaan belum punya PKB, kemudian suatu saat berdiri serikat, kemudian mereka mengajukan permintaan tertulis untuk membuat PKB. Perubahannya dari PP. Iya, PP ke PKB. Di poin transisi inilah hal yang sangat sensitif terjadi. Persis seperti yang tadi ditanyakan oleh teman kita dalam pertanyaan tersebut. Tuntutan buruh yang berlebihan dan sebagainya. Kalau saya sih beranggapan sebenarnya bisa jadi itu bukan berlebihan, tetapi itu adalah permintaan atau kebutuhan yang selama ini tertunda. Bisa saja, kemungkinan ini dua ya. Yang pertama, bisa saja selama ini perusahaan belum memberikan sesuai aturan yang ada. Mungkin perusahaannya belum memberikan sesuai normatif. Mungkin upahnya belum sepenuhnya UMK. Mungkin lemburnya masih lamsam, 1 jam 3.000 perak misalkan. Ya kan? Belum menggunakan formula yang ditentukan dalam perundang. Mungkin karyawannya semua masih PKWT. Mungkin outsourcingnya, kalau masih Undang-Undang 13 ya, outsourcingnya membabi buta. Mungkin peserta magangnya luar biasa. Jauh lebih banyak. Karyawannya 1.000, yang magang 2.000. Padahal dalam peraturan magang cuma boleh 20%. Ya kan? Nggak boleh lebih dari karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, mungkin tadi yang saya sebutkan itu kan menjadi disimpan sama karyawan. Pada saat serikatnya berdiri, mereka memulai perjuangannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya itu dengan PKB. Nah, di momen PKB pertama inilah biasanya semuanya muncul, ya. Dan itu buat saya hal yang wajar, ya. Untuk kondisi kemungkinan perusahaan yang pertama tadi. Baru kemungkinan yang kedua, memang bisa jadi perusahaan pada saat masih belum punya PKB, sebenarnya perusahaan sudah memberikan lebih. Tetapi ada kondisi-kondisi yang mungkin di luar urusan uang. Di luar urusan uang itu cukup memberatkan bagi karyawan, ya. Sehingga karyawan mencoba menyelesaikannya pada saat PKB, atau serikat pekerja mencoba menyelesaikannya pada saat perundingan PKB pertama tadi. Ini kondisi apa sih contohnya? Contohnya misalkan perlakuan-perlakuan yang kurang manusiawi yang diterima oleh karyawan selama ini dari pihak perusahaan. Masih banyak loh Pak Yunus dan Bapak Ibu semua, kita melihat perusahaan-perusahaan yang masih membedakan, masih melaksanakan
ini istilah saya ya, masih menjalankan praktek-praktek feodalisme, diskriminasi di negara yang katanya sudah. Di beberapa kir yang lalu saya pernah juga menyampaikan ada perusahaan yang membedakan tempat makan antara operator dengan staf ke atas. Tempatnya operator tuh makannya kayak penjara, tempatnya staf ke atas makannya kayak buffet, kayak hotel bintang 5. Ya, ngeri, ngeri, bedanya ngeri. Kalau yang di mana di tempatnya operator itu dikasih makan di jatah kayak penjara gitu, ceplok-ceplok. Kalau yang di tempat staf ke atas mereka buffet bebas, bahkan menunya super. Udah kayak menu sultan ya. Sekarang istilah sultan kan mengemuka mana-mana. Sudah menu sultan. Sering terjadi. Tapi nilai-nilai perusahaannya kebersamaan ya. Padahal nilai perusahaan togetherness, togetherness in diversity itu berarti in discrimination ya. Nah ini terjadi masih banyak. Bahkan saya pribadi, mohon maaf Bapak Ibu, saya pribadi kurang setuju dengan adanya perbedaan tempat parkir antara operator dengan staf ke atas. Masih banyak loh kalau kita lihat di sekeliling kita perusahaan yang membedakan tempat parkir. Operator sini belok kiri, lapangannya becek. Jadi udah ada kasta ya. Iya. Terus yang staf ke atas beda lagi tempatnya, rapi, ada aspal. Yang manajer ada atapnya, gitu kan? Nah itu buat saya itu sebuah praktek feodalisme. Kalau Pak Yunus bilang diskriminasi, saya menyebutnya lebih kasar, lebih feodalisme. Saya bilangnya strata aja. Nah, kasta ya. Jadi apa yang membuat berbeda? Ya, kalau si direksi misalkan ya, iyalah direksi pengelola perusahaannya silahkan masukin garasi. Ya, kemudian apa namanya? Saya pernah berada di sebuah perusahaan. Ini kebetulan perusahaan Jepang. Waktu itu mereka meminta pendapat saya terhadap apa namanya? Format rencana keputusan direksi yang mau diumumkan. Isinya nih bahwa karyawan level staff tidak boleh membawa mobil ke perusahaan. Mereka hanya boleh membawa motor atau pakai bus jemputan. Staff ya. Level staff. Ya. Tapi level supervisor ke atas boleh bawa mobil. Kalau yang manajer mobilnya kan mobil perusahaan, nggak perlu dibahas lah. Ya perlu dibawa kan gitu, harus dibawa. Kalau nggak dibawa malah jadi masalah karena mobil perusahaan. Tapi di level supervisor atau manajer dia boleh bawa mobil. Yang level staff ke bawah nggak boleh bawa mobil, bawa motor boleh. Itu format suratnya yang mau diumumkan diberikan ke saya, disuruh saya read. Saya coret. Dan saya sangat tidak menyetujuinya, saya menentang mereka. Itu saya ingat benar tahun 2003. Ya, untuk sebuah waktu itu di sebuah perusahaan di Jabodetabek. Saya nggak mau bilang di daerahnya ya, tapi daerah pendukung Jakarta. Ya, dan saya menentang keras itu dan saya sampaikan kepada waktu itu atasan saya si orang Jepang ini, saya bilang ke beliau, nggak bisa, praktek ini tidak bisa dilakukan di sini karena ini menjadi diskriminasi. Saya tanya balik, apa yang membuat karyawan di level staff nggak boleh bawa mobil? Kalau nih perusahaan lokasi, contoh perusahaan lokasi ada di Bekasi, di Cibitung, dia tinggal di Bintaro. Dari Bintaro ke Bekasi itu kalau lewat tol waktu itu masih lewat Cawang, harus turun tol dulu, ya kan? Itu mungkin sekitar berapa? 30 kilo, 40 kilo dari Bintaro atau BSD, 40 kiloan. Kalau dia bawa mobil, apalagi dia bersama teman-temannya yang sama-sama satu kawasan di daerah Bekasi itu, maka teman-temannya itu patungan bayar bensin, maka dia menjadi efisien. Tapi kalau dia bawa motor, bensin dia tanggung sendiri, sehari udah berapa. Atau dia pakai kendaraan umum, atau dia pakai bus jemputan, dari rumahnya ke tempat jemputan itu, dia sudah keluar duit, dan sebagainya. Ternyata nggak efisien. Belum waktu ya. Belum waktu dan sebagainya. Nah,
Ini pernah terpikirkan oleh manajemen pada saat itu di perusahaan tempat saya bekerja. Kemudian pertanyaan yang paling menggelitik saya pada saat itu, dan saya sampaikan langsung kepada si orang Jepangnya, apa sebenarnya yang melarang, apa yang membuat mereka tidak boleh bawa mobil? Apa karena jabatannya? Nah, justru kalau itu jawabannya, maka di situ lalu diskriminasinya. Golong-golongnya. Jawaban mereka, kami di Jepang dan yang boleh bawa mobil cuma direktur. Saya bilang, saya nggak peduli di Jepang, saya nggak tahu hukum di Jepang, dan kalian tidak akan pernah bisa menjepangkan Indonesia. Kalau kita berada di Indonesia, maka kita ikutin hukumnya di Indonesia. Andaikan di Indonesia itu hukumnya sama kayak di Jepang, silahkan jalankan itu. Jadi dia bilang kalau di Jepang, semua karyawan selain direktur itu harus naik bus. Nggak boleh bawa mobil. Yang bawa mobil cuma direktur top, itu pun cuma satu kan direktur. Udah, sisanya nggak boleh. Dia bilang nggak, dan itu saya sampaikan pada saat itu, karena waktu itu perdebatan cukup keras, saya bilang, saya tidak pernah menyetujui ini. Kalau Bapak Ibu akan mengumumkan, terserah, saya nggak akan menyetujuinya. Tapi pada saat itu diumumkan, maka saya adalah orang pertama yang akan men-challenge aturan itu ke Disnaker. Ya alhamdulillah pada saat itu akhirnya mereka memilih untuk tidak mengeluarkannya. Announce ya. Ya. Nah, ini nggak terima. Ya. Jadi praktek-praktek diskriminasi. Nah, kembali tadi ke masalah PKB. Ini kan hal-hal yang tidak berhubungan sama uang, Pak. Ya. Ya. Tapi perlakuan. Pada saat itu mereka rasakan dan terus-menerus bertahun-tahun, maka yang tadinya sakit hatinya kecil akhirnya menjadi dendam. Numpuk kan? Kalau udah numpuk, udah berkarat tuh udah jadi dendam kan? Akhirnya setiap saya melihat si orang ini, kalau saya ini karyawan yang dijolimi tadi, selalu dari ujung rambut sampai ujung kaki isinya semua saya kesel. Sakingnya begitu Pak, ya kan? Nah itulah yang terjadi. Akhirnya itu ditumpahkan di mana? Di momen PKB. Dan ini harus dijawab oleh HR. Ya biasanya perusahaan itu menggolongkan itu mereka itu dianggap barisan sakit hati gitu. Karena dibuat seru. Memang benar sakit hati. Memang istilah itu benar sakit hati. Cuman pertanyaan berikutnya adalah, apakah sakit hati yang mereka alami, yang mereka simpan itu adalah sakit hati yang salah? Ya, belum. Ya, jadi sebenarnya apakah karyawan barisan sakit hati itu selalu identik dengan keserakahan, bahwa si karyawan itu adalah karyawan yang mempunyai niat buruk sama perusahaan? Belum tentu. Gitu. Nah, maka kita diajar sebelum memulai perundingan PKB itu harus mampu dulu melakukan pemetaan. Pemetaan ini yang penting. Kalau nggak melakukan pemetaan, wes pokoknya udah siap aturannya ini. Udah makin berat. Begitu ya kurang lebih.